Di balik kisah-kisah yang terlihat biasa, ternyata menyimpan rahasia yang tak pernah kita bayangkan. Setiap tempat, setiap orang, bahkan setiap peristiwa menyimpan sisi gelapnya sendiri. Entah itu legenda lama yang terlupakan, atau kejadian nyata yang menggetarkan jiwa, channel ini hadir untuk mengajak kamu menyelami kisah-kisah misterius, dari yang tersembunyi di pelosok negeri, hingga kisah nyata yang membuat bulu kuduk berdiri. Jadi siapkan dirimu, karena apa yang akan kamu dengar malam ini bisa saja mengubah cara pandangmu terhadap dunia di sekitarmu. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah perjalanan, menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh hal-hal yang tak kasat mata. Selamat datang di channel ini, di mana suara misteri akhirnya terdengar. Bayangkan sebuah tempat di mana waktu terasa berhenti, di mana setiap batu seolah menyimpan napas kehidupan masa lalu. Borobudur. Bukan sekadar nama sebuah candi, tapi simbol dari kebijaksanaan kuno, dari spiritualitas yang mengakar dalam jiwa Nusantara. Candi Borobudur dipercaya dibangun sekitar abad ke-8 atau ke-9 Masehi oleh dinasti Shailendra yang saat itu menguasai sebagian besar wilayah Jawa Tengah dan Selatan. Namun, tidak ada prasasti khusus yang secara tegas menjelaskan tentang pembangunan Borobudur. Yang kita punya hanya prasasti Karangtengah dan prasasti Tritepusan yang secara tidak langsung menyebut Borobudur sebagai tempat suci. Tapi, siapa sebenarnya yang membangun candi ini? Apa tujuan sebenarnya? Dan mengapa begitu sedikit jejak sejarah yang tersisa? Selama berabad-abad, Borobudur lenyap dari ingatan manusia, terkubur oleh abu vulkanik Merapi, tertutup oleh semak belukar dan hutan rimba. Masyarakat sekitar hanya mengenalnya sebagai gunung berbatu, tanpa menyadari bahwa di dalamnya tersembunyi candi megah dunia. Hingga pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, mendapat laporan dari seorang warga lokal. Ia pun mengirim tim untuk menyelidiki, dan di sanalah terkuaklah Borobudur dari tidur panjangnya. Bagaimana mungkin ribuan tahun lalu bangsa ini mampu menyusun lebih dari 2 juta batu andesit, batu-batu diukir agar saling mengunci seperti puzzle raksasa. Relung demi relung, relief demi relief, semua tersusun dalam susunan mandala, simbol alam semesta. Ini bukan sekadar tempat ibadah, tapi juga perjalanan batin dari dunia nafsu menuju pencerahan. Candi Borobudur dipenuhi lebih dari 2.600 panel relief dan 504 arca Buddha. Panel-panel ini terbagi dalam beberapa jalur narasi. Karma Wibhanga, menggambarkan sebab akibat dan hukum karma. Lalita Vistara, kisah kehidupan Pangeran Siddhartha Gautama. Jataka and Avadana, kisah kehidupan Buddha sebelumnya. Ganda Vyuha, perjalanan Sudana mencari kebenaran. Setiap relief bukan hanya cerita, tetapi pelajaran hidup yang ditulis bukan dengan tinta, tapi dipahat dalam batu untuk selamanya. Borobudur tidak dibangun secara acak. Ia mencerminkan 3 tahapan kesadaran. Kamadhatu, dunia hasrat, penuh nafsu dan keterikatan. Rupadhatu, dunia bentuk, tahapan meditasi dan pengendalian diri. Arupadhatu, dunia tanpa bentuk, kedamaian murni, jalan menuju nirwana. Setiap pengunjung sejatinya sedang naik, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Candi Borobudur berdiri di antara 2 sungai dan menghadap langsung ke Gunung Merapi, gunung yang dianggap sakral oleh masyarakat Jawa. Beberapa spiritualis meyakini adanya poros gaib, Merapi, Borobudur, Laut Selatan, yang menjadi jalur energi besar. Borobudur diyakini sebagai pusat penyeimbang bumi Jawa, penjaga harmoni antara unsur alam dan kekuatan tak kasat mata. Ada banyak kisah misteri. Pengunjung yang tiba-tiba pingsan saat menyentuh arca tertentu. Sosok biksu berjubah putih yang tampak saat malam hari. Batu yang terasa hangat seperti menyimpan napas. Relief yang berubah bentuk dalam mimpi. Konon, dulu ada seorang pertapa tua yang duduk di puncak stupa, dan setelah bermeditasi 7 hari 7 malam, ia menghilang tanpa jejak.
Selama masa penjajahan Belanda, banyak arca Buddha dicuri dan dijual ke kolektor asing. Bahkan Raja Thailand pun pernah meminta bagian dari Borobudur sebagai hadiah. Pada era 1970-an, Borobudur mengalami kerusakan parah. UNESCO bersama pemerintah Indonesia melakukan pemugaran selama 10 tahun. Lebih dari 1 juta batu dibongkar dan dibersihkan satu persatu. Namun, saat proyek berlangsung, banyak keanehan terjadi. Borobudur menjadi salah satu ikon wisata dunia. Tapi tantangannya besar. Kerusakan akibat kunjungan berlebihan, vandalisme, dan perubahan iklim mengancam eksistensinya. Pemerintah membatasi akses naik ke stupa utama dan hanya peziarah khusus atau biksu yang diizinkan dalam momen tertentu. Namun, Borobudur tetap memancarkan ketenangan, seolah menyambut setiap jiwa yang datang dengan hati bersih. Ada peneliti yang percaya bahwa relief Borobudur menyimpan kode astronomi dan kalender bintang kuno. Beberapa menyebut stupa-stupa di puncak mencerminkan posisi konstelasi bintang tertentu. Ada pula yang menyebut Borobudur sebagai bagian dari peradaban kuno yang hilang, Atlantis, Lemuria, atau peradaban lokal yang belum ditemukan. Borobudur tidak hanya dibangun untuk dilihat, tapi untuk dirasakan, untuk direnungkan. Ia adalah cahaya dalam kegelapan, keheningan dalam hiruk-pikuk, pencerahan dalam kekacauan dunia. Borobudur adalah pelajaran bahwa kebesaran tidak selalu berteriak. Ia bisa hadir dalam diam, dalam batin. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kamu merasakan kedamaian, pelajaran, atau keajaiban dari kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan menyelami lebih dalam lagi tempat-tempat penuh misteri di tanah air tercinta.